Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang pada pagi hari ini ya teman-teman, kita sempatkan ke kebun nih. Setelah beberapa hari yang lalu kita tidak melihat pertumbuhan di kebun, karena memang saya masih banyak urusan di luar rumah ya teman-teman. Dalam beberapa hari ini atau minggu ini memang lagi sibuk-sibuknya mengurusi sesuatu hal terkait kegiatan di kantor. Nah, ini tidak terasa kemarin kita sudah menyelesaikan ini gubuk kita atau gubuk sederhana kita. Ini tinggal mengasih membelikan atap. Paling kita akan tukarkan dengan seng saja nanti, dan ini belum sebagian atau sepenuhnya terbuat ya teman-teman, tapi ini sudah jadi. Nah, ini tempat untuk duduk-duduk, pondok sederhana kita untuk nanti persiapan guna panen perdana agar bisa berteduh jikalau hujan baik panas, kita menikmati waktu istirahat di pondok. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah mulai berbuah keliling di areal sini, dan potensi di areal sini memang sudah cukup bagus dan baik. Tetap tinggal nanti kita akan melakukan atau memperbesar lagi pupuk yang kita kasih nanti di areal kebun kita kali ini. Dan kita akan evaluasi atau perbaiki lagi memang di sawit yang belum potensi pertumbuhannya belum bagus, belum baik. Nanti kita akan coba kasih perawatan ekstra. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini coba kita tanami mukuna dan tanaman yang merambat yang biasanya ditanam oleh perusahaan-perusahaan untuk menjaga areal permukaan tanah agar tetap lembab dan bisa ditumbuhi oleh gulma mukuna ini. Nah, ini bagus ya teman-teman untuk ditanam di areal sawit. Kenapa bagus? Karena ini menekan gulma-gulma yang lain untuk tidak tumbuh. Jadi ini sebenarnya jika lahan yang baik, ini pertumbuhannya pasti pesat. Akan tetapi dengan kondisi lahan yang seperti ini cukup hidup tapi belum pesat ya teman-teman. Maka dari itu kemarin kita kasihkan terus pupuk kompos ini, hama mukuna, agar di areal sini yang nyata bisa ditumbuhi gulma mukuna ini dulu agar bisa melembabkan, dan nanti pasti pertumbuhan di areal kelapa sawit yang sebelah sini akan baik dan bagus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini di areal samping. Nah, contohnya seperti itu. Kita nanti akan kasih perawatan ekstra. Dan jika di samping itu sudah bagus, tapi ini sudah di umur yang ke 29 bulan ini sudah lumayan lah ya teman-teman. Pertumbuhan dan perkembangannya itu sudah cukup bagus, khususnya di areal yang sini, di areal sini. Jikalau yang di samping sana memang kemarin video yang berikutnya atau yang sebelumnya itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman, seperti apa kondisi lahannya. Ya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa menikmati sedikit hasilnya di kebun kita kali ini. Memang ada beberapa hal atau beberapa
tanaman yang sudah bisa diambil buah kelapa sawitnya, yaitu bisa dipanen perdana. Ukurannya juga sudah 5 kilo, tapi itu beberapa tanaman saja ya teman-teman, beberapa tanaman saja dari jumlah populasi yang kita tanam di kebun kali ini. Dan di kebun ini memang kita menanam 2 jenis sawit, yaitu jenis Simalungun dengan jenis Losum ya teman-teman. Jadi seperti itu, nanti baik Losum atau Simalungun kita bisa lihat produktivitas panen perdananya nanti seperti apa. Tapi memang juga harus diiringi dengan perawatan, pengasihan pupuk yang berkala atau bertahap agar produktivitas di kebun bisa bagus, produksi buahnya nanti. Memang jikalau kita menanam sawit harus sedia pemupukan ya teman-teman, artinya harus sedia pupuk. Biasanya saya memupuk itu 3 bulan sekali untuk rotasi agar pertumbuhan buah itu bisa lancar, bisa berkala, artinya tidak putus-putus ya teman-teman. Dalam 3 bulan itu pasti kita harus siapkan pupuk, dan kita merawat di areal kebun ini juga memerlukan banyak pupuk nanti, apalagi sudah mau masa produksi yang seperti ini. Ya tinggal kita menunggu saja sebenarnya teman-teman, tinggal menunggu, tinggal kita merawat. Nah ini tuh sudah mulai kelihatan. Habis nanti sebelum ini kita taburkan dolomit dulu di areal sini. Setelah dolomit kita akan coba kasihkan unsur KCl di areal kebun ini. Kita perbanyak unsur KCl agar menggenjot produktivitas buah, karena sudah saatnya atau sudah waktunya untuk digenjot pemupukan unsur kalium ya teman-teman, unsur kalium. Nah itu sudah menandakan bagus pertumbuhan buahnya. Ini kita belum melakukan penyemprotan ya teman-teman. Ini masih yang beberapa bulan yang lalu kita semprot dan sudah kelihatan lagi tebalnya. Nah, maka penting sekali merawat atau melakukan penyemprotan, ya gunanya untuk keberlangsungan pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri ya teman-teman. Artinya jikalau dirawat dengan baik, pasti tumbuh kembang dari kelapa sawit yang kita tanam itu pasti juga akan baik juga. Nah contohnya seperti ini. Ini sebenarnya sudah bisa diambil, ini sudah bisa diambil. Kemarin kita ini kita buangi semua ini ya teman-teman. Bisa dilihat langsung batang itu sudah membesar. Kita lakukan kastrasi, jadi fokusnya kemarin itu di batang beberapa bulan yang lalu. Terus seperti itu, kelihatan sudah batangnya sudah besar dan buah juga
mulai besar lagi. Ini juga kemarin kita buangi dan sudah tumbuh lagi tuh, buahnya keliling juga tuh. Ini di umur yang ke-29 bulan. Jikalau tahun depan mungkin bisa besar lagi ya teman-teman tanamannya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kali ini. Apabila ada saran bisa langsung di komen saja, dan apabila ingin sharing juga langsung saja di komen ya teman-teman. Mungkin saya di bidang perkebunan kelapa sawit juga masih dalam tahap belajar terkait pertumbuhan dan perkembangan atau merawat perkebunan kelapa sawit yang baik dan benar. Dan kita juga terus belajar melihat atau otodidak ya teman-teman, secara otodidak di media sosial juga pengalaman-pengalaman orang yang menekuni atau menggeluti di bidang perkebunan kelapa sawit. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.